Alasan saya jika saya berpindah komsel atau saya pindah gereja, pertama karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baru, makanan yang lebih keras, dan juga paradigma yang lebih baru dari sebelumnya. Ashadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Zaman sekarang nih orang pindah gereja itu terlalu mudahnya, terlalu gampangnya, seolah-olah dia nggak ada apa ini namanya, nggak ada ikatan dengan gereja yang dia ada itu. Tidak ada pertimbangan apapun kadang-kadang. Pikir saya gini, ya. kalau seseorang kalau dikatakan dia punya keterikatan, pasti kan bertahan gitu ya. Ada namanya terikat ya. Rasa memiliki ya. Ya, terikat itu artinya gini, dia akan bertahan apapun terjadi, badai apapun ya toh, konflik apapun. Kalau dia memiliki keterikatan dengan gereja itu beda. Orang Kristen zaman dulu seperti itu. Iya. Tetapi zaman sekarang saya lihat memang sudah berubah total. Mungkin ya Walden, mungkin karena sekarang ini kita lihat gereja terlalu Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, kita akan bahas pendeta yang sedih dan sedikit kesal terkait jemaat yang pindah-pindah gereja untuk melakukan ibadah. Di mana ketika ada jemaat yang pindah dari gereja satu ke gereja lainnya, nah siap-siap nih jemaat bakal diamati oleh pendetanya. Kurang lebih menjadi buah bibir yang anget untuk dibicarakan oleh pendetanya. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait pendeta yang menyesalkan terhadap jemaat-jemaat zaman sekarang yang pindah-pindah gereja, mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan dari seorang jemaat apa yang bikin dia berpindah-pindah gereja. Berikut videonya. Pengalaman saya menjadi Kristen dengan 2 kali, ini gereja yang ketiga, tetapi di dalam sinode yang sama, yaitu saat ini adalah GBI di bawah pimpinan Pendeta Niko Nyotora Harjo. Alasan saya untuk pindah gereja, tetapi meskipun beberapa kali kami juga masih sesekali untuk berkunjung untuk menghadiri ibadah raya daripada gereja-gereja lama kami. Alasan saya jika saya berpindah komsel atau saya pindah gereja, pertama karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baru, makanan yang lebih keras, dan juga paradigma yang lebih baru dari sebelumnya. Nah, ini mulai viral lagi. Fenomena jemaat berpindah-pindah gereja disebabkan karena ingin mencari suasana baru dan ingin mendapatkan pengalaman baru untuk merasakan makanan yang lebih keras di gereja lainnya. Makan es batu mungkin ya. Atau mungkin ya ingin mencari gereja yang lebih asyik untuk melakukan ibadah. Inilah bedanya jemaat Kristen dengan umat Islam. Seperti yang kita tahu, kalau umat Islam mau pindah-pindah masjid atau mungkin melangkah ke masjid manapun untuk melakukan ibadah sholat, tidak akan jadi masalah. Tetapi jika jemaat Kristen itu pindah-pindah gereja, maka harus siap-siap menerima wejangan dari pendetanya. Karena ternyata pendeta itu mengamati jika ada jemaat yang pindah-pindah gereja seperti video berikut. Ada satu topik menarik ya. Gereja saya kurang asyik, bolehkah saya pindah gereja? Fenomena pindah gereja perorangan maupun grup boyongan itu kan sekarang ini marak terjadi ya. masa ya? Iya. Bapak tidak mengamati itu? Mengamati Oke. sih. Nah, mengamati. pertanyaan saya adalah
sebagai orang Kristen ya sejak dulu, sejak kecil, bagaimana pengamatan Bapak zaman dulu dengan zaman sekarang menyangkut hal perpindahan ini? Kalau kamu tanya zaman dulu, Ya. nggak pernah ada orang pindah-pindah gereja. Zaman dulu itu Jarang ya? orang-orang benar-benar tuh setia benar-benar dengan gerejanya, Tertanam. tertanam kuat dan setia banget gitu. Tapi kenapa ya sekarang saya lihat memang kenyataannya memang nggak seperti dulu. Iya. Zaman sekarang nih orang pindah gereja itu terlalu mudahnya, terlalu gampangnya, seolah-olah dia nggak ada apa ini namanya, nggak ada ikatan dengan gereja yang dia ada itu. Tidak ada pertimbangan apapun kadang-kadang. Pikir saya gini, ya. kalau seseorang kalau dikatakan dia punya keterikatan, pasti kan bertahan gitu ya. Ada namanya terikat ya. Rasa memiliki ya. Ya, terikat itu artinya gini, dia akan bertahan apapun terjadi, badai apapun ya toh, konflik apapun. Kalau dia memiliki keterikatan dengan gereja itu beda. Orang Kristen zaman dulu seperti itu. Iya. Tetapi zaman sekarang saya lihat memang sudah berubah total. Mungkin ya Walden, mungkin karena sekarang ini kita lihat gereja terlalu banyak. Di mana-mana ada gereja ya. Di mana-mana ada gereja. Saya stop dulu ya sahabat. Narasi barusan pendeta ini bilang kalau sekarang itu di mana-mana terlalu banyak gereja. Nah, jika ada Oten yang bilang kalau orang Kristen di Indonesia itu susah bangun gereja, atau mengatakan banyak gereja ditutup oleh pihak-pihak intoleran, ya berarti para Oten buta berita atau kurang jalan-jalan. Ingat ya, Oten itu bukan orang Kristen, tetapi orang tulul emang nekat yang kebetulan agamanya Kristen. Baiklah sahabat, kita lanjutkan. Di mal-mal, di ruko-ruko, di hotel-hotel, di restoran-restoran semua itu dibuat tempat ibadah sekarang. Nah, itu mungkin salah satunya ya? yang menyebabkan wah lebih banyak pilihan toh. Terlalu banyak pilihan dan sehingga mereka dengan mudahnya seperti itu. Tapi saya pikir gini, kalau mereka punya keterikatan, Punya komitmen ya. Punya keterikatan, komitmen itu kan artinya ikatan janji. Gitu. Komitmen itu kata lainnya, komitmen itu adalah ikatan perjanjian sebetulnya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau seorang ini ngomong sepasang suami istri, Iya. dia menikah, dia melakukan sebuah janji, dia terikat dengan sebuah janji. Mana bisa toh? Ada enggak cocok sedikit ya, bisa cerai dan sebagainya. Nggak bisa kan? Iya. Ya, tapi memang sekarang juga kita lihat hal-hal itu sudah semakin menipis juga ya. juga gitu. Tapi kalau kita tahu seseorang yang terikat, kalau kita terikat dengan sesuatu, itu berarti kuat. Gitu loh. Ya justru sekarang itu ikatannya tuh yang nggak ada kayaknya. Hal yang mereka tuh akhirnya gitu, cuman merasa bahwa ini tidak nyaman sudah. Gerejaku gitu ya. ini, aduh, ya nggak merasa ada keterikatan dengan gereja. Dia merasa cuma ya ini tempat aku ibadah, ketua hari Minggu, itu aja sudah. Jadi begitu ada apa lepas dia. Di situ lagi lepas dia ke sana. Nah, tanpa ikatan komitmen gitu ya. iya, Sehingga ikatan perjanjian, ikatan janji itu yang penting. Sebenarnya jelas kok penjelasan pendeta ini. Ya misal di gereja A, suasananya kurang asyik. Ya pindah aja ke gereja B, karena saking terlalu banyaknya gereja juga. Jadi ya pindah-pindah saja. Atau mungkin bosan dengan khotbah pendetanya. Bisa saja kan sahabat. Tetapi kalau pendetanya asyik dan lucu seperti pendeta Rizul Lubis. Kalau bahasa Indonesia, berikan tepuk tangan dengan gemuruh. Wah itu gemuruh, takut jebol nih. Astaga. Nah, itu gemuruh, gini gemuruh ini. Wah itu gemuruh. Ternyata di sini gemuruh gini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dengan gemuruh.
Nah, bisa jadi jemaatnya awet-awet karena kelucuan pendeta ini. Atau mungkin jika ada jemaat yang mulai mau berpikir, Izin undur Pak, tadi yang dipertanyakan itu Mbak Evelyn ini, kenapa tata cara ibadah, ya kan, tata cara ibadah dari umat Muslim sama Kristen itu berbeda. Silakan. Nggak mau ditekankan lagi enggak, Evelyn? Nggak mau ditekankan lagi nggak tentang pertanyaan saudari tadi? Cara beribadahnya ya Mbak. Ya, itu sih pertanyaannya Mbak, kenapa Cara beda beribadah. cara beribadahnya? Iya. Iya Mbak, itu dulu. Evelyn, kita belajar historis. Dari zaman dahulu agama-agama telah ada. Ada kejawen, ada kapitayan. Islam, Kristen, Yahudi. Semua caranya berbeda. Kenapa mereka berbeda? Karena sumber kita berbeda. Itu ya, jawaban singkatnya, karena sumber kita berbeda. Orang Kristen mengaku dapat ajaran dari Tuhannya. Orang Islam mengaku dapat ajaran dari Tuhannya. Orang Yahudi dapat ajaran dari Tuhannya. Tapi kok berbeda? Kok Tuhan jadi banyak? Mustahil Tuhan banyak. Bagaimana cara kita mengambil satu ajaran yang benar di antara ajaran yang tidak benar? Nggak ada ajaran paling benar. Karena kalau ajaran ada paling benar, maka ada ajaran benar lainnya. Yang ada adalah ajaran benar dan tidak benar. Maka di antara ajaran-ajaran ini, mari kita buktikan mana sumbernya yang betul, mana ajarannya yang datang dari Tuhan. Caranya apa? Kita belajar, kita mengidentifikasi, kita punya akal. Allah berikan akal Anda dan akal saya sama kapasitasnya. Cuman saya lebih banyak waktu untuk mengkajinya. Anda tidak sempat. Maka Allah sayang kepada Anda. Saya belajar bertahun-tahun, tapi karena Allah sayang kepada Anda, Allah izinkan saya Unirifa harus menjelaskan dalam durasi 3 menit apa yang dipelajari selama 3 tahun. Karena Allah sayang kepada Anda, maka insya Allah saya jawab kenapa setiap agama memiliki cara berbeda dalam beribadahnya. Sumbernya berbeda. Maka untuk membuktikan di antara ajaran yang mengaku benar-benar ini, yang benar hanya satu, tidak mungkin yang benar itu banyak. Maka cara membuktikannya bagaimana? Mari kita kritisi sumbernya. Maka saya ingin mengajak Anda untuk membuktikan mana kitab yang layak dikatakan suci, mana kitab yang tidak layak dikatakan suci. Siap dengan informasi ini, saudariku? Maka dari mana Anda ingin membuktikan mana ajaran yang betul? Mari kita simak. Di mana Tuhan Bani Israel mengajarkan jingkrak-jingkrak di gereja, Mbak? Cross check, Mbak, cari tahu. Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan untuk perempuan itu terbuka kepalanya ketika berdoa? Di mana Tuhan Bani Israel mengajarkan makan babi? Di mana Tuhannya Bani Israel mengajarkan untuk beribadah hari Minggu? Mbak harus cari tahu. Bagaimana dengan umat Islam? Kami, yang penting bagi kami, rukun Islam kami sumbernya Al-Quran. Sholat kami ada panduannya. Pertama perintahnya, panduannya Nabi kami. Datang dari Allah. Membuktikan Nabi Muhammad betul datang dari Allah, cari kesalahan beliau, Mbak. Kenapa? Saya tunjukkan kepada Anda, bahkan seandainya Anda belajar Bible, Anda akan menemukan Islam sebagai agama kebenaran. Karena Islam tidak bertentangan dengan pengajaran Yesus. Islam bertentangan dengan doktrin gereja dan pengajaran Paulus. Yesus berkata, jangan menyangka aku meniadakan hukum Torah. Pertanyaan saya, Kristen pakai hukum Torah atau tidak, Mbak? Klaim. Buktinya apa, Sabat nggak? Hari Sabat nggak? Kemiut, bukan Sabat, hari Minggu. Ya, nggak apa-apa. Artinya tidak, hari Minggu. Kalau Anda percaya kepada Tuhannya Isa, nah rukun Islam itu diantaranya pertama harus syahadat. Nah ini harus diprosesnya. Siapkah hari ini, Bunda Evelyn? Bismillah. Bismillah, yakin Bunda Evelyn? Gak usah takut, Bismillah. Dan memang itu semua nggak mudah, tapi saya tanya sekali lagi. Apakah timbulnya Bunda Evelyn dari kesadaran atau karena ada paksaan? Kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan. Kerelaan hati Mbak Evelyn untuk menerima Islam. Bismillah.
Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Ashadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Sah, saudaraku sekalian? Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lanjut Ustaz Alif. Lanjut Ustaz Alif. Sekali lagi, Silakan. Tadinya Kristen. Ikuti sekali lagi. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia, utusan dan ciptaan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengharukan ya sahabat. Inilah indahnya Islam. Inilah kebenaran Islam. Inilah hidayah dari Tuhan semesta alam yang menuntun wanita Kristen ini bersyahadat melalui keingintahuannya tentang tata cara beribadah yang baik dan benar. Akhirnya dia memutuskan masuk ke dalam Islam. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.